Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati rekan-rekan Bapak Ibu tenaga pendidik, juga ada senior kita, ada Bu Elfarida, mohon maaf Ibu ada di belakang nggak kelihatan. Juga Bapak Ibu sekalian semuanya, hari ini saya ucapkan, kami bertiga di sini, saya, Bu Christine dan Bu Erna, mengucapkan terima kasih yang tak terhingga karena Bapak Ibu sekalian telah meluangkan waktu untuk bersedia berkenan mendengarkan apa yang akan kami sampaikan. Nah, pada hari ini kami mendapat tugas sebagai calon guru penggerak untuk mendiseminasikan tentang budaya positif. Kami bertiga setelah berdiskusi sebelumnya bahwa kami sepakat tidak akan menggurui Bapak Ibu sekalian, akan tetapi kami ingin memberi masukan, kami ingin memediasi. Kita berdiskusi, justru kami ingin masukan dari Bapak Ibu semua tentang budaya positif. Apa saja sih budaya positif yang tentunya Bapak Ibu nanti bisa memberi masukan. Tentu apakah kita sudah sebagai guru sudah melakukan budaya positif itu. Nah, hal seperti itu mari kita kaji di sini, dan kami tidak menggurui, justru kami ingin masukan. Karena acara ini yang kedua kalinya. Yang pertama dulu dengan Pak Ruby ya. Pak Ruby angkatan pertama, kami angkatan kedua, nanti ada angkatan yang lain mungkin akan mengemas atau packaging ini lebih menarik lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa itu budaya positif? Tentu saya dan teman-teman tidak akan masuk ke dalam teknologi atau definisinya, melainkan latar belakang saja. Jadi latar belakang budaya positif yang akan kita bahas pada hari ini yaitu pentingnya membangun budaya positif di sekolah kita sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Nah, itu passwordnya itu, pendidikan yang berpihak pada murid. Seperti apa nanti akan kita bahas. Kemudian bertujuan untuk apa sih kita bicara tentang budaya positif? Bertujuan untuk bagaimana peran seorang pendidik dalam menggerakkan dan memotivasi siswa agar memiliki, meyakini dan menerapkan visi atau nilai kebajikan yang disepakati, sehingga tercipta budaya positif yang berpihak pada murid. Nah, hal seperti ini akan kita bahas. Kemudian secara materi, budaya positif itu ada 6, Bapak Ibu sekalian. Tapi kami nggak bahas semuanya. Kami hanya membahas beberapa saja, mengingat waktu yang cukup singkat. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sekali lagi, kami tidak masuk ke dalam terminologi definisi dari disiplin positif itu. Kami hanya memperkenalkannya saja. Kemudian ada juga dalam budaya positif itu teori motivasi, di mana hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian juga ada keyakinan kelas. Ada lagi yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, yang akan kami bahas pada hari ini, yang akan kita bahas adalah 5 posisi kontrol. Apa itu 5 posisi kontrol? Akan dijelaskan oleh Bu Christine Rambing. Nah, apa goalsnya? Nanti Bapak Ibu memberi kami masukan. Kira-kira Bapak Ibu ada di posisi mana? Apa aja sih 5 posisi kontrol? Ada apa saja? Nanti Bu Christine Rambing akan menjelaskan satu persatu mengenai 5 posisi kontrol. Nah, kemudian nanti ada yang terakhir, segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Jadi muara dari 5 posisi kontrol itu yang akan dijelaskan oleh rekan kami Bu Erna Cahyani. Nah, itu dari saya pembukaannya. Akan tapi sesuai kesepakatan tadi bahwa untuk menghemat waktu kita mulai. Namun ketika nanti Bu Tri datang, maka Bu Tri kita mohon untuk membuka acara. Jadi tadi kita ini bukan nanti diedit videonya, tetap Ibu nanti di depan. Nah, saya ngomong itu di belakang seperti itu. Oleh karenanya
Waktu dan tempat kepada Putri kami persilakan untuk membuka acara ini. Nanti akan dilanjutkan oleh paparan dari Ibu Christine dalam seperti itu ya. Monggo Putri berkenan untuk membuka acara, berkenan ke depan. Ini geser kemana ya? Karena nggak pakai paparan. Judulnya itu yang tadi Pak Toro. Oke, slide-nya saya kembalikan ke yang pertama. Oke. Ya, tadi sudah ditanya, diseminasi apa diseminasi? Ternyata yang benar adalah diseminasi. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita simak terlebih dahulu pembukaan yang akan disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas Ibu Triwidarti, SPD. Waktu dan tempat dipersilakan Pak Ibu. Izin buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Ibu calon guru penggerak ya, calon guru penggerak, dan juga sebelumnya saya ucapkan selamat walaupun ini belum full ya, selamat berjuang dan juga harus sampai ke endingnya, yaitu jadi guru penggerak yang sebenarnya. Dan yang saya hormati Bapak Ibu selaku anggota diseminasi ya, diseminasi dalam hal ini saya melakukan dan duduk di depan ini, saya mewakili Bapak Kepala Sekolah, dan saya juga mohon terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah ikut serta mendukung gerakan Bapak Ibu calon guru penggerak. Mudah-mudahan nanti calon guru penggerak akan bertambah semakin banyak, yaitu sesuai dengan aturan-aturan pemerintah yang ada. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang ikut di sini nanti semuanya ikut ambil seperti Bapak Ibu calon penggerak yang ada di depan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya itu kita diberikan nikmat sehat. Mudah-mudahan kesehatan ini kita bisa memberikan kepada teman-teman kita dan sejawat atau rekan kita, yaitu untuk kebaikan-kebaikan yang ada, terutama yaitu untuk kemajuan SMK Negeri 19. Dan saya juga merasa bisa belajar mewakili Bapak Kepala Sekolah dalam hal ini, yaitu sebagai pendamping atau pengayom calon guru penggerak. Guru penggerak itu adalah guru yang harus mau bekerja terutama untuk siswa ya, intinya adalah untuk siswa, tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk kita, supaya kita juga tetap bersemangat dalam menjalankan tugas-tugasnya. Nah, mudah-mudahan dari guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 7 ini juga diberikan suatu kelancaran, kemudahan untuk melakukan ya, boleh dikatakan melakukan SOP yang harus dijalankan sebagai calon guru penggerak, yaitu diantaranya disebutkan yang pertama adalah Bapak Toro ya, yaitu Pak Toro selaku calon guru penggerak angkatan 7, Ibu Christine juga calon guru penggerak, dan Bu Erna juga calon penggerak, dan juga ini sudah jadi guru penggerak, dan tidak lupa harus yaitu tadi memberikan arahan atau petunjuk-petunjuk kepada yang belum lulus, yang benar-benar lulus, yaitu pada Bapak Ruby ya, tolong yaitu dibimbing angkatan 7 ini, dan mudah-mudahan nanti yang angkatan 8 yaitu calonnya ada Ibu Lili,
ada Ibu Endang, ada Ibu Titin. Dan nanti ada yang angkatan 9, misalkan tolong seperti Ibu Mutia, Pak Irfan, Bu Yasmin, Bu Ermida, ya, terus Bu Sonia, Bu Ismi, itu boleh coba. Jangan berpikir bahwa guru penggerak mau jadi kepala sekolah, ya, jangan berpikir. Tetapi itu adalah supaya ilmu kita update. Mungkin kalau Bu L, mohon maaf ya, sudah nggak ingin lagi jadi guru penggerak, tinggal menggerakkan nanti ya di rumah kita. Itu tadi supaya kita menyiapkan mental-mental ini. Nah, ini yang sudah saya sebutkan, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Nah, untuk itu mari kita sama-sama bergabung di dalam guru penggerak untuk kemajuan SMK Negeri 19 yang berprestasi. Terus apa lagi Pak Toro? Berprestasi, SMK 19 berprestasi, apa lagi? Luar biasa, ya, jadikan yang seperti itu. Bahkan nanti guru penggerak pun itu juga nanti ada kaitannya dengan ini loh, USK ya, LSP, karena saya yaitu tadi menggerakkan LSP, ya, tolong. Jadi seperti kayak guru-guru produktif itu juga di dalam guru penggerak itu sangat perlu supaya nanti di situ kita bisa mengembangkan bagaimana USK yang seideal mungkin, ya, seperti itu. Ya mungkin itu yang masukan-masukan dari saya. Sekali lagi untuk Bapak Toro, Bu Christine, dan Bu Erna, selamat berjuang sampai akhir dan sampai titik darah penghabisan untuk menjadi guru penggerak. Dan dalam hal ini mungkin sekaligus saya buka ya. Ya, baik, terima kasih untuk acara diseminasi calon guru penggerak angkatan 7. Saya mewakili kepala sekolah membuka kegiatan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu masih semangat ya? Ya, oke, baik. Selanjutnya setelah kita mengetahui 5 posisi kontrol terhadap guru, kita juga diharapkan tadi untuk mengambil posisi sebagai manajer. Nah, sebagai manajer apa sih yang harus kita lakukan? Di sini ada teori segitiga restitusi. Oke, di sini ada segitiga restitusi. Di sini gambarnya segitiga. Yang pertama, sisi yang paling bawah dulu kita lihat. Ya, ini jadi sisinya tidak boleh tertukar, Bapak Ibu. Sisi yang pertama menstabilkan identitas. Kemudian sisi yang kedua ada validasi tindakan yang salah, ada di sebelah kiri. Kemudian yang ketiga, sisi menanyakan keyakinan. Nah, kira-kira apa sih? Sebenarnya mungkin kita udah melakukan ini, ya, tapi kita nggak tahu aja namanya ini segitiga restitusi. Seperti itu. Nah, untuk sisi yang pertama, menstabilkan identitas. Jika ada peserta didik yang kurang sesuai melakukan sesuatu, yang pertama harus kita lakukan adalah menstabilkan identitasnya. Karena biasanya peserta didik yang melakukan kesalahan atau melakukan sesuatu yang kurang pas, dia ada rasa bersalah terhadap dirinya. Kemudian dia merasa gagal sebagai siswa, dia merasa gagal sebagai anak. Nah, yang harus kita lakukan adalah stabilkan dulu identitasnya. Tanamkan pada dirinya bahwa tindakan tersebut ya memang salah, tapi wajar dilakukan. Gitu, karena sebagai manusia itu tidak terlepas dari kesalahan. Nah, menstabilkan identitas ini bagian dasar dari segitiga restitusi yang tujuannya mengubah identitas anak dari yang tadinya merasa gagal menjadi sukses. Suksesnya gimana? Sukses berefleksi, gitu. Nah, kemudian biasanya di tahapan ini
ya, guru akan menyebutkan kalimat-kalimat seperti ini. Ini kurang lebih ya Bapak Ibu, tidak selalu harus seperti ini, tapi kurang lebih aja. Ini gunanya untuk anak reflektif seperti itu. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Ini bukan berarti kita menormalisasi kesalahan, bukan, melainkan kita memberikan pemahaman bahwa tidak harus peserta didik itu selalu merasa oh salah berarti nanti akan mendapat nilai buruk atau seperti apa. Tidak seperti itu, melainkan kesalahan itu adalah sesuatu yang wajar dan manusiawi sebagai manusia. Kemudian ada juga tidak ada manusia yang sempurna. Selanjutnya saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini, kita beri motivasi terhadap anaknya. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu jika anak marah. Kemudian apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Seperti itu. Jadi kalimat-kalimat ini yang terlebih dahulu kita sampaikan. Biasanya ketika kita sampaikan seperti ini, anak yang tadinya takut menjadi sedikit tenang. Seperti itu, karena identitas yang tadinya dia merasa gagal, dia merasa bersalah, itu sudah di netralkan atau sudah kita tone down dulu seperti itu. Kemudian sisi yang kedua, ya setelah dia tahu dia merasa bersalah, kita validasi tindakan yang salah. Nah, setiap tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan. Jadi tidak langsung kita hakimi anaknya. Jadi baiknya adalah kita tanya dulu alasannya, mengapa kamu melakukan seperti itu. Kita validasi tindakannya. Tindakannya memang salah, ya tindakannya memang tidak baik. Nah kemudian apa? Apa alasannya? Apa tujuannya dia berbuat seperti itu? Ditanya dulu seperti itu. Tidak langsung kita menghakimi. Oh kamu bajunya keluar, atau mungkin kamu kemana-mana tidak pakai sepatu. Itu. Kenapa? Jangan seperti itu. Itu terlihat menghakimi, terdengar menghakimi. Tapi gunakan kalimat yang lebih, nah seperti ini ya. Kita validasi kebutuhan mereka. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini ya. Gitu. Kita kasih motivasi juga bahwa tindakan dia salah. Kemudian dia bisa loh sebenarnya melakukan hal yang lebih baik. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itu untuk validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, ini adalah lanjutan dari yang Bu Christine tadi sampaikan, ya. Menanyakan keyakinan. Setelah kita memvalidasi, kita tanyakan keyakinannya lagi. Entah itu keyakinan kelasnya, entah itu keyakinan pada saat mata pelajaran. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Jadi motivasi yang harusnya hadir pada anak bukan motivasi karena ingin mendapatkan sesuatu dari gurunya, bukan timbal balik, melainkan motivasi internal yang timbul di dalam diri anak tersebut. Nah, kemudian ya, kalimat ini yang harusnya disampaikan kepada anak. Ya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Di kelas ini kita punya keyakinan yang seperti apa sih nak? Kemudian apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kita mau kelasnya seperti apa? Kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, ini adalah segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, segitiga restitusi ini harus dilakukan ketika memang menemukan sesuatu yang tidak pas pada anak, gitu. Nah, selanjutnya seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Christine, dikembalikan lagi ke keyakinan kelasnya. Jadi ketika sudah sampai akhir, kemudian dia sudah menyadari kesalahannya apa, dikembalikan lagi ke keyakinan kelas. Gitu. Nah ini adalah lanjutan ya Bu ya, lanjutan dari
5 posisi kontrol, yaitu segitiga dan satu segi. Seperti itu Bapak Ibu. Ada tambahan mungkin? Christine, tak tolong? Cukup ya? Oke, baik. Ya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, itulah materi yang disampaikan kami bertiga. Dan tentunya saya yakin di dalam hati Bapak Ibu tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu sudah dibuat, tapi dasar memang anak-anak selalu tidak konsisten dan tidak konsekuen terhadap keyakinan yang telah disepakati. Seperti itu kadang-kadang. Atau Bapak Ibu sudah melakukan 4 atau 5 posisi kontrol, namun kadang-kadang kita tidak dapat pula mengendalikan siswa yang memang kadang-kadang kita maklumi usianya seperti itu. Nah, oleh karenanya di dalam materi budaya positif ini diharapkan Bapak Ibu bisa mendapat formulasi baru untuk menghadapi atau mengendalikan siswa kita di SMK Negeri 19 ini. Baik Bapak Ibu sekalian, secara acak saya akan bertanya kepada Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu yang kami tanya bertiga ini salah satu, nanti mungkin gak 10-10-nya, mungkin beberapa saja secara acak. Kira-kira Bapak Ibu sudah berada di posisi mana di antara 5 posisi kontrol tersebut? Dan apa pandangannya tentang keyakinan kelas? Dan yang terakhir adalah apakah posisi sebagai pemhukum masih relevan untuk kita lakukan? Baik, siapa yang pertama? Teman-teman, Bu Christine, Bu Yana, siapa? Siapa? Bu Lili dulu sebagai Bu Lili. Oke, Bu Lili, buka posisi kontrolnya, 5 posisi kontrol Bu Yana. Saya yakin apa tentang pemahaman masing-masing posisi kontrol itu Bapak Ibu sudah memahami. Nah ini ya. Iya, posisi kontrol ada 5. Monggo silakan Bu Lili. Bismillahirrahmanirrahim. Saya memposisikan saya 5-5-nya kata Bu Christine tadi. Sebetulnya kita melakukannya 5-5-nya ini Pak. Penghukum iya, pembuat rasa bersalah iya, teman juga sering, pemantau, dan terakhir yang mungkin jarang tapi pernah kita lakukan di sisi penghukum ya. Saya termasuk salah satu guru yang nada suara saya keras Pak. Dengan nada suara saya yang keras seperti ini mungkin dari sisi penghukum ini banget dirasakan oleh anak. Nah, kemudian dari nada saya yang keras ini pembuat rasa bersalah kepada anak juga timbul Pak. Jadi memang saya harus belajar untuk mohon maaf seperti Bu Ermida yang berlatih, saya bilang saya harus berlatih untuk sedikit berlembut di posisi suara. Karena nada tinggi saya itu saya teriak, kelas yang lain dengar. Kemudian saya juga kadang memposisikan anak sebagai teman. Betul Bang, ada anak yang kita colek saja gampang banget. Kemudian yang pemantau, ya juga. Kemudian saya akan berusaha untuk berlatih. Satu, dari sisi suara saya harus melatih agar saya berlembut ria. Kemudian menjadikan seorang peserta didik itu bisa diajak ngobrol. Pelajaran akuntansi itu sangat berat, ya. Kemudian mindset anak-anak terhadap saya juga sudah terpaham. Oh, guru akuntansi seperti ini. Padahal niat saya adalah disiplin sebetulnya Pak. Disiplin yang saya terapkan, kamu berdisiplin ria, akan jalan semuanya. Gitu. Terus keyakinan kelas yang saya ini mungkin karena saya anak kelas 11 AKL akan PKL, insya Allah saya akan mencoba untuk di kelasnya Pak Arif. Saya sudah punya bayangan
ternyata saya agak berat di kelasnya Pak Arif. Mungkin saya akan ajak ngobrol anak-anak. Saya ajak ngobrol anak-anak. Bagaimana sih kalian bisa nyaman belajar akuntansi? Akan saya ajak ngobrol dulu, berdiskusi dengan mereka. Bagaimana supaya belajar akuntansi dengan ibu itu kalian nyaman, ya? Yang saya rasakan Pak, saya masuk kelas, anak-anak seperti anak kecil. Udah nggak kanan kiri, saya masih di kelas saya masih suka bercanda, tapi ternyata bercanda saya ini nggak mereka terima dengan baik karena mindset mereka di Bu Lili itu udah apa ya? Kalau dibilang galak, ya iya, saya galak dan itu akan saya. Kemudian mudah-mudahan saya bisa yang dari tukang hukum. Kalau tukang hukum itu gimana ya? Saya kalau enggak menyelesaikan tugas, nah itu kadang ya. Nah, tugas harus selesai hari ini. Itu termasuk tukang hukum bukan? Bukan. Iya. Nah, seperti itu ternyata membuat rasa bersalah. Oh iya, yang penting dikumpulkan. Ada anak-anak yang dia mengumpulkan tugas, yang penting ngumpulin, isinya kosong. Nah, berarti penghukum ini berdampak ke pembuat rasa bersalah. Itu yang saya terima dari penjelasan dari Bu Lising dan Bu Herna. Mudah-mudahan saya belajar, saya bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pegang dulu. Ada mau ditanya nggak Bu sekalian? Ada Pak. Apa? Pak, saya bersuara tinggi. Kemarin ada sedikit kasus. Mohon maaf Bu Ermida suaranya lembut. Tapi ternyata suara saya yang seperti ini memang sudah dikenal anak. Bu Lili itu memang keras suaranya. Jadi kalau yang dikatakan Bu Lili kategorinya sudah saya marah, tapi mereka ini. Sementara Bu Ermida lembut banget, tidak pernah tegur anak dengan nada keras. Sekalinya tegur anak nada keras, anak itu merasa teraniaya, terzolimi, sampai merasa terzolimi. Sementara kalimat yang saya ungkapkan ke anak tersebut sebetulnya lebih tegas, lebih tajam menurut saya. Tapi karena kebiasaan saya seperti ini, kata anak, nggak apa-apa Bu. Kemudian ada lagi, dulu Pak, saya pernah berkasus ria dengan anak akuntansi. Gara-gara saya bilang ke mereka, kamu kok Lola sih? Lola itu loading lama, maksud saya. Yuk beli paket data yang yang lebih gede. Saya bilang gitu. Itu juga akibatnya fatal gara-gara Lola. Sementara mohon maaf, ada teman yang lebih keras dari saya, tapi nyaman-nyaman saja. Padahal hanya, nah itu tadi saya bilang Lola aja menjadi merasa terzolimin, sementara yang ada yang bilang agak keras, bukan kasar gitu, ternyata sudah biasa. Bagaimana solusinya dengan keadaan yang seperti itu? Terima kasih. Baik Bu, bisa dulu ya, ya sama-sama terjawab. Baik, terima kasih Bu Lili. Suara yang sangat keras berbalik dengan Bu Ermida. Sekarang Bu Ermida sekarang. Bagaimana dengan posisi Ibu selama ini? Dan bagaimana keadaan kelas yang Ibu pernah, tentu pengalaman Ibu pernah melakukan keadaan kelas juga sebetulnya. Dan bagaimana dengan posisi penghukum, apakah masih relevan Bu di sekarang? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa ya? Sebenarnya kalau saya pikir penghukum untuk guru yang masih, saya pikir kalau apa yang saya lakukan untuk saya sampai sejauh ini, saya pun nggak ngerti kemarin kasusnya Farel ini. Tapi saya lihat Farel memang untuk Farel ini kasusnya ada jadi sebut nama nih. Masalahnya
keras gitu loh. Tapi kebetulan anak ini, kebetulan si pembuat rasa bersalah ini memang agak beda lah. Apa ya? Saya lihat memang anak ini kurang rasa tanggung jawab, sopan santunnya juga kurang banget menurut saya. Saya baru nemu gitu loh anak seperti ini yang rasa pembuat rasa bersalah ini. Dan bagi saya sih, saya nggak seperti itu gitu loh. Tapi kalau bagi anak seperti itu mungkin karakter ya, karakter anak itu yang memang harus kita maklumi. Oh beda ya ternyata untuk tidak sama semua anak pembuat rasa bersalah ini. Kalau ada anak yang memang merasa dia bersalah, ya dia akan sadar gitu. Dan yang parah lagi nih, si pembuat rasa bersalah itu tidak merasa bersalah. Iya. Nah sementara kita sudah pakai yang menurut aturan kita baik, bagi anak yang membuat rasa bersalah ini dia nggak merasa bersalah. Itu yang parah gitu loh. Baru kali ini sih sebenarnya kasus bullying ya. Tapi ya nggak apa-apa. Sebenarnya semua pengalaman yang saya dapat banyak pengalaman banget menghadapi anak-anak seperti ini. Ya itu kadang kalau bully dengan nada yang keras dia pikir biasa. Bagi saya nggak keras banget, tapi dia kata yang dia lontarkan itu kok kayaknya lebih parah dari racun. Tapi nggak apa-apa sih, biar aja berjalannya waktu mungkin akan juga anak itu akan tahu gitu kan. Karena memang dari sikap juga anak itu si pembuat rasa bersalah ini sudah saya lihat dari etika normal sopan santun pun enggak. Kembali lagi mungkin kebiasaan dari rumah ya. Kita kan kayaknya kalau kita sebagai pendidik, saya rasa kita sudah cukup berbuat yang terbaik menurut kita gitu kan. Tapi belum tentu si pembuat rasa bersalah ini merasa ya mungkin beda zamannya ya. Kalau dulu kita dimarahi guru saja sudah merasa dia udah salah, koreksi diri. Kalau anak sekarang kalau bisa dia masih membenarkan dirinya, dia merasa benar gitu loh. Tapi ya saya pikir biar aja yang melihat, yang menilai kan kita bukan dinilai sama satu anak yang menilai, kita kan banyak. Kalau kemarin pun saya mengalami seperti itu ya aneh saja sih sebenarnya. Cuma ya kebetulan saya lagi yang ya nggak apa-apa. Lima posisi kontrol ini sebenarnya memang sudah kita jalani. Tapi mungkin lain-lain media atau lain-lain si pembuat rasa bersalah ini yang kita tidak bisa samakan. Saja Bapak, Ibu. Baik Bu, terima kasih. Bu Tri mau menanggapi, monggo Bu, silakan Bu. Kita acara destinasinya itu hidup ya Pak. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Lili, Ibu Ermida terkait dengan 5 posisi kontrol. Tentunya dari diri saya sendiri ya Pak ya, karena kita bisa menyampaikan apa yang sudah saya alami itu tentunya yang pernah saya alami itu sendiri. Ya baik, kalau menurut saya tadi yang sudah disampaikan Ibu Lili, Ibu Ermida itu sudah bagus ya, sudah baik dan bukan baik ya, maksudnya sudah tepat. Tetapi memang di sini kita tergantung daripada karakter orang tersebut. Mungkin ya karena Ibu Ermida tadi disampaikan oleh Ibu Lili lembut, karakternya Bu Lili itu tadi keras dan lain sebagainya. Tapi untuk diri saya sendiri, yaitu kita mengkolaborasikan hal tersebut, kita jadikan satu. Jadi 5-5-nya yaitu posisi kontrol, yang penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer itu bisa berlaku. Tapi mungkin dengan berjalannya perkembangan kurikulum, apalagi sekarang kurikulum merdeka yang selalu menitik beratkan yaitu kepada siswa. Mungkin dari posisi kontrol yang kita punya ini,
itu ada prosentasenya gitu ya. Kalau contohnya misalkan pembukum itu sangat perlu, tapi mungkin prosentase di kurikulum merdeka pembukum itu akan dikurangi seperti itu ya, dikurangi. Yang tadinya mungkin di zaman sebelumnya yang tadinya ya sebenarnya sih dari dulu, dari kurikulum yang 2013 dan lain sebagainya, begitu dan lain sebagainya, itu ada posisi-posisi yang ada, cuma sekarang lebih dimantapkan, ya dimantapkan di kurikulum merdeka ini. Tapi dari kelima posisi kontrol tersebut, mungkin yang harus dikurangi dari prosentasenya adalah menghukum, dan itu menghukum juga ada tekniknya, gitu. Jangan sampai menghukum yang membuat anak secara psikologi itu jadi tidak mau belajar seperti itu, bahkan dia dibuatkan malu seperti itu. Yaitu tadi, bahkan tadi Ibu Christine juga memberikan suatu contoh, jangan sampai menunjuk ya harus tangan mengepal, itu pun juga mengepalnya itu jangan mengepal seperti ini gitu ya. Kalau mengepal seperti ini itu berarti itu menantang seperti itu, mungkin agak diumpetkan sedikit seperti itu. Mungkin itu teknis ya Pak ya, karena apalagi dengan zaman sekarang, dengan adanya digital, padahal kita hanya nunjuk seperti ini, tapi terus diviralkan, ya kan? Jadi kesannya itu berbeda. Yang sebenarnya nunjuk itu sebenarnya dia dengan hati yang tulus ya, dalam arti hanya sekedar ini atau seperti ini, ya. Cuma viralnya nanti, oh guru itu tidak seperti apa yang diharapkan yang disampaikan seperti itu. Itu mungkin posisinya itu prosentasenya aja yang harus kita kurangi, dan posisi kontrol penghukum itu masih sangat perlu Pak, karena kalau tidak ada penghukum, anak itu tidak akan paham akan daripada kesalahan tersebut dan akan lebih mengena ke hati, yaitu dengan cara menghukum dengan halus, ya, dengan halus, maka anak tersebut akan merasa bersalah. Ya, bersalah. Dengan merasa bersalah, tentunya dia akan paham bahwa kita itu perlu orang lain seperti itu. Nah, dari merasa bersalah, supaya dia merasa bersalah, kita bisa masuk ke hal-hal anak tersebut. Kita harus dengan posisi kontrol, kita bisa masuk menjadi teman. Bukan berarti teman bermain ya, tetapi kita supaya bisa masuk ke anak tersebut, kita jadi teman. Anak zaman sekarang kalau kita nggak jadikan teman, dia itu tadi cara menangkapnya kita ini dia akan salah persepsi. Jadi kita masuk dulu teman, misalkan kita punya kayak Pak Toro nih, pandai musik, ajak tuh teman-teman anak-anak. Emang Pak ya menanggapi tadi apa yang telah disampaikan oleh Christine ya terkait keyakinan kelas. Yang saya tanyakan, kami kan guru penggerak itu dari tingkat SD, SLTP dan SLTA, gitu ya. Misalkan karena kita SMK berarti SLTA ya, dan itu sifat minggunya adalah guru mata pelajaran. Dan kalau di SD mungkin guru kelas ya, guru kelas mungkin kalau diterapkan untuk membuat keyakinan kelas, wali kelas untuk bisa. Tapi apakah di tingkat SLTA atau di SLTP bisa berlaku membuat suatu keyakinan kelas dengan adanya guru mata pelajaran tersebut? Sementara yang membuat keyakinan kelas kan wali kelas. Apakah perlu keyakinan kelas apakah namanya dikolaborasikan atau dibicarakan dengan guru mata pelajaran? Kira-kira bagaimana itu? Apakah bisa yakin bahwa keyakinan kelas yang dibuat oleh wali kelas bisa berlaku kepada gurunya juga itu? Ini yang saya aja ya, supaya menemukan
hasil daripada kedisiplinan siswa. Iya, baik Bu Tri. Mungkin saya mencoba menjawab ya Bu ya. Apakah keyakinan kelas ini yang pertama bisa diterapkan juga untuk guru mapel? Nah, saya sendiri sebenarnya sudah menerapkan keyakinan kelas. Saya bukan wali kelas Bu untuk tahun pelajaran ini, bukan wali kelas, namun saya menerapkan keyakinan kelas pada saat belajar mata pelajaran saya. Mungkin di kelas tersebut sudah punya keyakinan kelas, namun saya membuat keyakinan kelas pada mapel saya sendiri, mapel Bahasa Indonesia, untuk membuat pembelajaran saya menjadi kondusif. Gitu. Untuk tekniknya juga sama, mengikuti anak yang membuat, kita menyepakati. Sebenarnya kan keyakinan kelas ini bukan mutlak untuk wali kelas aja yang bikin atau gimana, bukan, tapi untuk mencapai satu tujuan, pembelajarannya menjadi kondusif, seperti itu ya Bu ya. Kemudian pertanyaan kedua, manakah yang harus didahulukan ya? Bikin keyakinan kelas dulu atau keyakinan kelas sebenarnya turunan dari visi misi? Nah, yang pertama yang harus kita garis bawahi di sini, keyakinan kelas ini diharapkan memunculkan motivasi internal pada anak itu. Gitu. Otomatis pelakunya adalah siswa itu sendiri, gitu ya Bu ya. Role utamanya adalah siswa itu sendiri. Sedangkan kalau visi misi ini yang diharapkan adalah keseluruhan warga sekolah untuk melaksanakan visi misi. Namanya aja visi misi sekolah, dari peserta didik, dari guru, kemudian karyawan, itu semuanya harus bermuara di visi dan misi. Nah, mungkin apa keterkaitannya? Keterkaitannya jelas. Di visi misi sekolah ada KBM ya, kegiatan belajar mengajar. Kemudian memunculkan apa lagi visi misi sekolah? Mungkin bisa saya. Nah, terwujudnya sumber daya manusia bertakwa, cerdas, terampil, unggul, dan berwawasan lingkungan. Itu kan sudah jelas sekali ya Bu ya. Itu muaranya bukan hanya ke siswa tapi juga ke guru dan ke warga sekolah. Nah, kita tentu membantu mewujudkan visi misi sekolah melalui keyakinan kelas. Jadi bagaimana kita mau mengubah keseluruhan jika kita tidak mengubah dari dalamnya dulu gitu. Dari dalamnya diharapkan yang diubah itu adalah dari kelasnya dulu. Dari kelasnya dulu, anak-anaknya sudah memiliki budaya positif, semuanya sudah maksimal. Nah, kemudian pasti dia bisa menularkan ke teman-teman yang lain yang di luar kelas. Gitu. Seperti itu sih Bu ya. Jadi sebenarnya kalau ditanya turunannya yang mana, pasti kita melihat dari visi dan misi terlebih dahulu. Karena visi dan misi sendiri saja sudah berpihak pada siswa. Seperti itu.